Action. 15 menit pertama pas lagi lari, pernah nggak ngerasain ambyar semuanya? Mulai dari kaki, jantung, paru-paru, wah semuanya jumpalitan. Ngos-ngosan iya, kaki sakit iya. Wah, apa yang terjadi? Atau gini, kamu lagi lari, terus tiba-tiba nih lagi enak-enaknya lari, kebelet BAB. Pernah nggak? Kalau pernah, kamu harus nonton video aku yang ini ya. Action. Hai, selamat datang di Fit with Mel. Ketemu lagi sama aku Melanie Putri ya. Dan hari ini aku mau bahas ada 5 hal yang biasanya akan kamu rasakan ketika kamu lagi berlari. Yang pertama, ini udah biasa banget terjadi ya, mulai dari newbie sampai elit atlet sekalipun sekelas Agus Prayogo pasti pernah ngerasain. 15 menit pertama selalu menjadi yang paling berat. Iya nggak? Pasti kamu pernah ngerasain ini deh. Mulai dari kayak, aduh kok ngap banget, aduh kok kaki sakit, kok nggak bisa lebih cepat lagi pace-nya. Nah tenang, itu sebabnya karena badan kamu nih sedang melakukan transisi teman-teman. Dari yang tadinya dia sedang anaerobik menjadi aerobik. Nah ketika kita berlari, kita kan butuh oksigen lebih banyak tuh untuk melakukan aktivitas tersebut. Saat itulah badan kita juga mulai bekerja tuh, paru-paru mulai kerja, jantung mulai kerja. Jadi momen 15 menit pertama itu kerap terjadi tuh untuk bisa meng-catch up lagi. Badannya dikasih perintah sama otak, oke, gue lagi lari nih, oke, gue harus kasih oksigen yang banyak ke badan. Nah itu yang sedang terjadi prosesnya. Jadi jangan khawatir kalau kamu merasakan itu adalah hal yang normal. Nah yang perlu dilakukan untuk bisa meminimalisir terjadinya 15 menit pertama adalah yang terberat adalah pemanasan yang cukup. Jadi ketika badan kamu sudah siap, heart rate-nya sudah siap, ototnya sudah siap, kamu akan lebih lancar larinya. Dan juga yang pasti 15 menit pertama pasti menjadi lebih mudah. Masalah yang kedua yang sering dirasain oleh kita pelari saat lari adalah tiba-tiba kebelet BAB. Wah, lagi enak-enak lari, lagi race, tiba-tiba ada hasrat panggilan jiwa yang lain. Itu repot banget ya teman-teman. Ternyata secara ilmiah ini bisa dijelaskan. Jadi ketika kita berlari, seluruh organ tubuh kita kan juga bergerak. Salah satunya ikut bergerak adalah usus besar. Nah saat itulah stimulasi terjadi teman-teman. Apalagi ketika kita makan makanan yang mengandung banyak serat sebelum kita mulai lari. Misalnya makan sayur, terus makan kacang-kacangan, terus makan obat antiinflamasi, minum kafein atau minum kopi sebelum berlari, terus minum produk susu atau makan produk susu, terus makan lemak berlebihan, itu juga bisa menyebabkan kita jadi ingin buang air besar ketika berlari. Nah, cara untuk meminimalisirnya adalah sebelum lari, paling tidak kasih waktu 4 jam deh sebelum kamu ikut lomba maraton gitu, untuk bisa sarapan dengan porsi yang besar. Kalau misalnya mau 1 jam sebelum lari sarapan dengan makanan yang lebih ringan juga boleh-boleh aja, asalkan kamu sudah terbiasa dengan itu. Nah yang paling penting adalah malam sebelumnya nih teman-teman. Sebelum race, paling enggak 3 hari deh kamu perhatiin tuh makanan-makanan apa aja yang bisa menjadi trigger atau menjadi pemancing masalah perut kamu nih ketika hari H tiba. Jadi kamu sebaiknya ketika lagi persiapan menjelang race, mau maraton misalnya, kamu tulis, kamu bikin jurnal kecil deh, kira-kira pagi ini sarapan saya apa, nanti efeknya ketika saya lagi lari apa. Nah, kamu bisa trial dan error tuh. Bisa kamu tes, oke, kalau pas lagi makan roti gandum pakai selai kacang misalnya, terus kamu tiba-tiba jadi pengen BAB, nah itu udah langsung ganti aja dengan makanan yang lain. Nah ini bisa kamu lakukan saat kamu sedang persiapan untuk sebuah lomba lari. Yang ketiga, ketika lagi lomba lari, kamu selalu kecepetan saat start. Nah ini biasanya terjadi ketika kamu melihat orang di sebelah kiri, kanan, apalagi depannya kamu larinya lebih cepat atau lebih kencang daripada kamu. Tenang aja teman-teman, jangan pernah ngerasa malu terus kamu jadi kepancing untuk ikutan kenceng. Karena apa? Karena nanti ketika kamu di tengah-tengah nih ya, misalnya kamu lari half marathon, pas kamu lagi di 10 km pertama mungkin masih oke, 10 km berikutnya boncos, abis bahan bakarnya, blas.
Nah, itu yang kita hindari. Jadi sekali lagi, jangan pernah kepancing sama pace-nya orang lain. Just stick to the plan. Kamu ikutin aja program latihan kamu, dan kamu ikutin pace yang biasanya kamu latih seperti apa ya. Terus yang keempat, ini juga biasa nih terjadi ketika kita lagi lari. Nah, side stitch atau kram di bagian perut. Lagi lari gitu, lagi enak-enaknya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bahkan kita ngerasain ada rasa sakit dan gak nyaman di bagian perut. Nah, itu namanya side stitch. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasain itu, yang harus dilakukan adalah tarik nafas dalam, keluarkan sambil tetap berlari yang pelan aja, nggak usah jadi kenceng pace-nya, dilambatin sambil diangkat perutnya sedikit ke atas bagian yang sakit. Keluarkan, dilepas, angkat lagi, keluarkan, dilepas. Nah, itu diulang terus sampai akhirnya perut kamu udah ngerasa nyaman. Sebenarnya yang bikin kita jadi nggak enak perut atau side stitch ketika berlari adalah adanya pergerakan diafragmanya kita, teman-teman. Nah, ini jadi masalah nih. Kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lengkapnya lagi, aku udah punya videonya. Kamu bisa langsung cek aja ya. Yang kelima adalah selalu ada 2 km terakhir. Ngerti nggak maksudnya? Nih, ini berdasarkan pengalaman aku ya. Setiap aku ikut lomba, mulai dari 5K sampai maraton sekalipun, selalu ada last 2 kilometers. Jadi aku tuh selalu ngerasain pengen nyerah aja. Udah selesai, aku udah pengen jalan aja. Kalau orang tuh bilangnya hit the wall. Ya, itu istilahnya. Nah, jadi teman-teman, maksud aku ngasih tahu ke kamu adalah tenang aja, semua orang juga merasakan hal yang sama. Bukan cuman kamu aja nih yang capek saat itu, tapi orang di sebelah kamu juga capek. Even yang di depan kamu juga merasakan yang sama, sakit dan capek. Nah, saat itulah mantra-mantranya aku keluar, teman-teman. Mulai dari Melanie, you are stronger than you think, atau winners never quit, quitters never win. It's all in your mind. Your body achieves what your mind believes. Wah, aku udah merangkai semua puisi dan juga quote supaya aku jadi kuat lagi, supaya aku bisa achieve, bisa reach finish line dengan kuat gitu. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Saat itulah mental kita berbicara, dan sepertinya memang mental strength dibutuhkan di setiap 2 km terakhir. Jadi teman-teman, bagi kamu yang baru aja mulai lari, baru ikut 1 atau 2 race, dan kamu merasakan semua hal yang aku sebutin tadi, jangan khawatir ya, karena itu normal. Semua pelari mulai dari yang newbie sampai yang udah profesional sekalipun pasti pernah merasakan hal itu. Jadi yang paling penting adalah rajin aja latihannya, yang konsisten, sehingga pelan-pelan kamu akan menjadi pelari yang lebih hebat dan kuat. Dan aku juga pengen banget nih kamu bantuin aku biar aku semangat bikin videonya. Kamu subscribe aku dong ya, terus di like, di share, terus di hit notification bell-nya, jadi kamu tahu kalau misalnya aku punya video yang baru ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel.